Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau memprediksi soal UP UKM PPG khususnya untuk guru SD, dan ini berdasarkan FR yang 2020 kemarin Desember dan lanjut ke FR yang baru-baru ini tahap 1. Bagi yang sudah lulus, maaf saya belum sempat respon. Terima kasih banyak sudah kembali berkomentar di channel ini. Sebelum lanjut, kepoin juga channel saya, kepoin dulu ya. Siapa tahu teman-teman butuh video-video yang lainnya, silahkan dicek di video saya atau di playlist. Ini ada banyak soal-soal UKM PPG khususnya pedagogi, sangat banyak sekali sudah saya buat mulai dari 2019, 2020 dan yang terbaru 2021. Silahkan cek ya. Kalau teman-teman mau enak, langsung klik di playlist. Nah, teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan teman-teman. Ada geografi, ada sejarah, ada IPS terpadu, kemudian ada PGSD, ada bahasa Inggris, ada juga perangkat-perangkat pembelajaran kalau teman-teman mau. Ada tips-tips juga ini mulai dari 2019 sampai 2021 sekarang ya. Silakan teman-teman cek sendiri ya. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Kreativitas merupakan salah satu karakteristik perkembangan intelektual murid SD, yang artinya kemampuan untuk A. Memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang sering dilakukan dan menghasilkan kepuasan kepada dirinya sendiri dan orang lain. B. Penalaran yang menggunakan logika-logika yang dapat diterima oleh semua orang dan menghasilkan penyelesaian persoalan untuk mengambil keputusan. C. Berpikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang baru dan tidak biasa serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan. D. Mengembangkan ide-ide secara cerdas dalam rangka penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan masa sekarang maupun masa yang akan datang. E. Proses menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan berbasis ide-ide yang diajarkan. Jadi jawabannya adalah option C ya, yaitu berpikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang baru dan tidak biasa serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan ya. Itu namanya kreativitas ya. Karakteristik perkembangan intelektual murid SD. Kita lihat pembahasannya. Kreativitas merupakan salah satu karakteristik perkembangan aspek intelektual siswa SD. Kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang baru dan tidak biasa serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan. Jadi ini dia kata kuncinya ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Pernyataan di bawah ini merupakan karakteristik perkembangan peserta didik SD atau MI jika ditinjau dari aspek fisik, kecuali A. Menunjukkan variasi besar pada tinggi dan berat badan. B. Memiliki keterampilan fisik untuk memainkan permainan. C. Penambahan dalam kemampuan motorik halus. D. Memiliki kemampuan dalam mengangkat beban yang berat. E. Intonasi suara yang berubah. Jadi jawabannya ada di option D, yaitu memiliki kemampuan dalam mengangkat beban yang berat ya. Ini ditinjau dari aspek fisik ya, ada kata kecuali. Kita lihat pembahasannya. Karakteristik perkembangan peserta didik SD atau MI ditinjau dari aspek fisik antara lain mulai kehilangan gigi bayi,
namun tumbuh gigi baru. Ya, ini khususnya yang kelas 7 ya. Yang kelas 1, maaf. Memiliki dorongan dan energi secara eksplosif, mengulang kembali keterampilan-keterampilan secara tuntas, dan menyenangi olahraga secara berkelompok. Jadi, memiliki kemampuan dalam mengangkat beban yang berat bukan merupakan karakteristik perkembangan aspek fisik anak usia SD. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pernyataan di bawah ini yang merupakan karakteristik perkembangan peserta didik SDMI jika ditinjau dari aspek sosial adalah: A. Mulai menyukai teman sebaya sesama jenis, B. Berperan serta dalam permainan logika, C. Menyukai teman sebaya lawan jenis, D. Dapat bekerja dalam durasi waktu yang lama, E. Senang bermain dengan lingkungan sekitar. Jadi jawabannya ada di option A. Itu karakteristik perkembangan peserta didik SD atau MI ditinjau dari aspek sosial, antara lain mulai dapat bekerja sama dalam kelompok, memiliki keasikan sendiri, dapat beradu argumentasi, dan menyukai teman sebaya sesama jenis. Jadi, mulai menyukai teman sebaya sesama jenis berperan serta dalam permainan logika, dan menyukai teman sebaya lawan jenis bukan merupakan karakteristik perkembangan peserta SD ya. Jadi menyukai teman lawan jenis itu adalah bukan ya merupakan karakteristik peserta didik SD. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pernyataan di bawah ini yang merupakan karakteristik perkembangan peserta didik SD atau MI jika ditinjau dari aspek emosional, kecuali A. Kesulitan memulai sesuatu, tetapi jika berhasil akan bertahan sampai akhir. B. Menampakkan marah apabila mengalami kesulitan di sekolah. C. Mulai muncul perasaan simpati kepada orang lain yang lebih dewasa. D. Memiliki rasa humor yang diekspresikan dalam lelucon praktis. E. Bersedih saat mengalami beberapa kejadian atau musibah. Jadi jawabannya ada di option C ya. Kecuali mulai muncul perasaan simpati kepada orang yang lebih dewasa ya. Ini ada kata kecuali ya. Aspek emosional ya. Kita lihat pembahasannya. Karakteristik perkembangan emosional anak usia SD antara lain: kesulitan memulai sesuatu tetapi jika berhasil akan bertahan sampai akhir, menampakkan marah apabila mengalami kesulitan di sekolah, memiliki rasa humor yang diekspresikan dalam lelucon praktis, dan memiliki rasa sensitif dan mudah tersinggung dalam intensitas yang ringan. Jadi, mulai muncul perasaan simpati kepada orang yang lebih dewasa bukan merupakan karakteristik perkembangan emosional anak usia SD. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perkembangan perilaku moral dan perkembangan konsep moral merupakan fase-fase perkembangan moral yang harus dicapai seorang anak. Pada fase perkembangan perilaku moral, seorang anak belajar melalui cara-cara berikut kecuali: A. Coba ralat atau trial and error. Kemudian B. Pendidikan langsung. C. Identifikasi. D. Observasi. E. Berekspresi. Jadi jawabannya adalah option D, yaitu observasi, kecuali ya. Perkembangan fase perilaku moral. Itu kata kuncinya. Kita lihat pembahasannya. Perkembangan moral anak terdiri atas dua fase, yaitu fase pertama perkembangan perilaku moral dan fase kedua adalah perkembangan konsep moral. Metode-metode yang digunakan agar anak mengalami fase perkembangan perilaku moral terdiri atas coba, ralat atau trial and error, pendidikan langsung, dan identifikasi.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada anak usia sekolah dasar sering disebut usia berkelompok. Pernyataan tersebut menunjukkan karakteristik perkembangan anak dalam aspek A. Sosial, B. Moral, C. Intelektual, D. Emosional, E. Religiusitas. Jadi jawabannya adalah option A ya. Karakteristik perkembangan aspek sosial anak usia SD antara lain anak berminat dalam kegiatan dengan teman sebaya, ingin menjadi bagian dari kelompok yang mengharapkan untuk dapat menyesuaikan diri dengan nilai dan perilaku, serta minat para anggota kelompok. Berdasarkan karakteristik perkembangan sosial tersebut, usia ini disebut juga usia berkelompok. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada mata pelajaran PKN, salah satu minat siswa usia sekolah dasar yang dapat teridentifikasi dalam proses pembelajaran adalah minat terhadap A. Masalah sosial, B. Bidang olahraga, C. Tubuh manusia, D. Kesehatan manusia, E. Perasaan kedaerahan. Jadi jawabannya adalah option A, yaitu masalah sosial. Ya, ini dia kata kuncinya. PKN itu banyak membahas masalah-masalah sosial. Ya. Kita lihat pembahasannya. Pelajaran PKN adalah salah satu cara guru untuk mengidentifikasi minat siswa terhadap masalah sosial. Substansi kajian dalam mata pelajaran PKN sangat berhubungan dengan minat-minat siswa terhadap masalah sosial, bukan bidang olahraga atau kesehatan atau tubuh manusia. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam proses pembelajaran matematika, khususnya ketika guru mengaitkan materi pelajaran dengan kebutuhan hidup sehari-hari, maka guru telah berupaya agar pembelajaran memungkinkan bagi guru untuk mengidentifikasi minat peserta didik terhadap A. Kesehatan, B. Status, C. Penampilan, D. Pekerjaan, E. Perilaku sosial. Jadi jawabannya adalah option D. Kita lihat pembahasannya. Mengaitkan mata pelajaran matematika, khususnya ketika guru mengaitkan konsep atau kegunaan matematika dengan kehidupan sehari-hari, memungkinkan guru untuk mengidentifikasi minat-minat siswa terhadap pekerjaan di masa akan datang. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ketika ada murid yang sangat antusias memerankan tokoh dongeng atau cerita rakyat yang disukai, berarti guru telah menyajikan bahan pelajaran dengan menarik. Dengan demikian, guru dapat mengidentifikasi minat siswa terhadap A. Penampilan, B. Pekerjaan, C. Sekolah, D. Status, E. Perilaku. Jadi jawabannya ada di option C, yaitu sekolah ya. Kita lihat pembahasannya. Dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia ketika ada siswa yang sangat antusias memerankan tokoh dongeng atau cerita rakyat yang disukai, berarti guru telah menyajikan bahan pelajaran dengan menarik ya. Dengan demikian, bahan pelajaran yang menarik tersebut dapat mengidentifikasi minat siswa terhadap sekolah. Minat anak terhadap sekolah secara positif cenderung mempengaruhi sikap dan minat anak terhadap sekolah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya teman-teman.
Dalam proses pembelajaran tentang kompetensi dasar, mengidentifikasi kebutuhan tubuh agar tumbuh sehat dan kuat atau makanan, air, pakaian, udara, lingkungan sehat. Guru dapat mengidentifikasi siswa yang selalu bertanya dan mampu membuat laporan tentang apa saja yang diminatinya dengan sangat baik. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa guru dapat mengidentifikasi minat siswa terhadap A. Seks, B. Penampilan, C. Kesehatan, D. Pekerjaan, E. Aktivitas sosial. Jadi jawaban yang tepat adalah option C, ya, yaitu kesehatan. Ya. Kita lihat dalam pembelajaran mata pelajaran IPA, khususnya tentang kompetensi, mengidentifikasi kebutuhan tubuh, ya, ini kata kuncinya, agar tumbuh sehat, nih, dan kuat, makanan, air, pakaian, udara, lingkungan sehat. Ketika ada siswa yang selalu bertanya, kemudian mampu membuat laporan tentang apa saja yang diminatinya dengan sangat baik, maka guru dapat mengidentifikasi minat siswa terhadap kesehatan. Ini ya, ini dia kata kuncinya di soal. Oke, itu saja dulu yang sempat kita share. Mudah-mudahan lulus di tahap 2 ini. Terima kasih sudah banyak menonton, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada yang masuk salah satunya, karena ini berdasarkan FR ya, contoh kasus dan sebagainya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.